Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fernianti Aistinar Herlanti dengan NIM D0A021018. Jadi di sini aku mau ngasih tahu apa aja sih bangsa-bangsa ternak perah. Bangsa-bangsa ternak perah itu terdiri dari sapi, kambing, dan kerbau. Yang pertama itu ada sapi Friesian Holstein yang berasal dari negara Belanda. Dan yang di USA itu dinamakan Holstein, dan di Eropa dinamakan Friesian, dan mulai berkembang pada tahun 1625. Memiliki ciri-ciri bulu berwarna hitam dengan bercak putih, bagian bawah dari karpus putih atau terus hitam, memiliki bobot tubuh terbesar di antara sapi perah, dengan bobot jantan 1000 sampai dengan 1200 kg dan betinanya 750 sampai dengan 800 kg, dan memiliki ambing yang besar dan memiliki kepala panjang dan sempit. Memiliki kemampuan grazing ability, hanya mampu merumput di padang yang bermutu, dan dia memiliki reproduksi yang baik dengan berat lahir 30 sampai dengan 45 kg atau 7,8% dari berat badan induknya. Dan dia akan kawin pada usia 18 sampai 21 bulan dan beranak pertamanya itu 28 sampai 30 bulan dan menghasilkan produksi susu 6.000 kg per laktasi dengan kadar lemak 2,5 sampai dengan 4,3%. Yang kalau di rata-ratain itu sekitar 3,5%, dan memiliki sifat yang agak liar dan ganas. Tapi itu untuk jantannya saja, dan untuk betinanya itu tenang. Dan selanjutnya ada sapi Brown Swiss. Sapi Brown Swiss itu berasal dari pegunungan Switzerland, Swiss. Mulai dikembangkan pada tahun 1869 dan memiliki ciri-ciri warna bulu bervariasi dari coklat ke abu-abuan sampai dengan hitam. Sekeliling mulut pita yang berwarna putih dan sepanjang punggung merupakan suatu jalur yang putih. Dengan bobot tubuh jantan 800 sampai dengan 1200 kg dan betina 700 sampai dengan 750 kg. Termasuk tipe triguna loh, yaitu sebagai penarik baja dan susunya diperah, lalu diambil dagingnya, dan itu hanya berlaku pada negara Swiss. Dagingnya itu besar dan tidak berbentuk baji. Tulang dan kepalanya juga besar loh. Kemampuannya baik dan aktif di padang rumput dan bereproduksi sangat baik. Dan pada masa lahirnya atau baru pertama kali lahir itu dengan bobot 45 sampai dengan 50 kg dan menghasilkan susu 4000 kg per laktasi dengan kadar lemak 4%. Warnanya putih dengan butiran lemak kecil dan memiliki sifat tenang dan mudah untuk dipelihara. Dan selanjutnya ada sapi Guernsey. Berasal dari Pulau Guernsey dekat pantai Perancis. Memiliki ciri bulu coklat muda sampai dengan merah atau merah kuning sampai dengan bercak putih. Jadi tuh dia warnanya itu jelas banget ya di muka. Dan muka, sisi, perut, paha, dan keempat kakinya berwarna putih juga. Tanduknya menjurus ke atas dan agak condong ke depan dengan ukuran yang sedang. Memiliki sifat yang jinak, aktif, dan mudah dipelihara. Dan kemampuannya bisa merumput di padang rumput yang bermutu dan menyesuaikan diri terhadap padang rumput yang jelek. Reproduksi antara Jersey dan Holstein, cepat menjadi dewasa, tetapi sedikit lambat daripada Jersey. Beranak pertamanya pada umur 24 sampai dengan 28 bulan
dengan berat lahir 38 kg atau 7% dari berat badan si induknya, dan menghasilkan produksi susu 4.000 kg per laktasi dengan kadar lemak 5%, berwarna kuning emas atau yang biasa disebut the golden Quercy milk, dan memiliki daging yang kurang baik. Berat badan pada betinanya itu 400 sampai dengan 600 kg, sedangkan jantannya 850 kg. Sapi ini tubuhnya lebih besar daripada Jersey. Bentuknya menyerupai Jersey, tetapi lebih kuat dan lebih besar. Selanjutnya ada sapi Jersey. Sapi Jersey berasal dari Selat Inggris yang memiliki ciri warna bulu bervariasi dari coklat sampai hitam keabu-abuan, juga kuning ke putih-putihan sampai dengan kuning. Memiliki bobot tubuh yang kecil dengan ukuran jantan 600 sampai dengan 800 kg dan betinanya 400 sampai dengan 450 kg. Bentuk sapinya itu baik dan memiliki ambing yang besar, dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap padang rumput yang jelek dan tahan panas. Beranak pertama pada umur 24 sampai dengan 26 bulan dengan berat lahirnya 25 sampai dengan 30 kg. Produksi susunya itu lebih dari 4.000 kg per laktasi dengan berwarna keemasan, dengan kadar lemak 5,3% dan memiliki daging yang baik. Sifatnya tidak tenang dan sensitif, tapi pejantannya itu baik dan tidak liar. Selanjutnya ada sapi Ayrshire, berasal dari Ayrshire, barat daya Skotlandia, dengan ciri-ciri warna bulu merah bercak putih atau putih bercak merah sampai hitam, dengan tubuh ukuran jantannya itu 800 sampai dengan 1050 kg dan untuk betinanya 625 kg. Memiliki bentuk yang bagus, punggung yang lurus, leher pendek dan tebal, dan memiliki kemampuan di padang rumput yang bermutu dan bereproduksi baik. Berat lahirnya adalah 35 sampai dengan 45 kg loh. Produksi susu di bawah Brown Swiss dengan kadar lemak 4%. Produksi daging yang baik, berwarna lebih merah. Sifatnya yaitu aktif dan tidak tenang, dan sulit dipelihara dan dijinakkan. Selanjutnya ada sapi Milking Shorthorn yang berasal dari Durham, Timur Laut Inggris. Memiliki ciri-ciri yang berwarna merah, merah dan putih, putih kemerahan, atau putih dengan bercak merah yang samar. Dengan bobot betina dewasa beratnya sekitar antara 1.400 sampai dengan 1.800 pounds, atau dalam kilogramnya 635 sampai dengan 816 kg. Dan jantan yang berukuran 2.000 sampai dengan 2.400 pounds, atau dalam kilogramnya 907 sampai dengan 1.088 kg. Dengan kemampuan produksi susu 4.171 kg dengan kadar lemak sekitar 3,66%. Pada saat laktasi, sapi nampak kurus, namun cepat gemuk saat masa kering. Memiliki karkas yang baik, mudah beradaptasi, dan pertumbuhan cepat, dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Sifatnya tenang, lincah, dan jinak. Selanjutnya ada sapi perah dari ternak tropis nih. Yang pertama ada sapi Sahiwal. Sapi Sahiwal berasal dari Punjab, daerah sepanjang perbatasan India dan Pakistan, dengan ciri-ciri kecoklatan hingga merah dengan variasi warna putih di bagian lehernya dan underline. Tubuhnya ini memiliki bobot 500 sampai dengan 600 kg untuk jantan, dan untuk betinanya itu 450 kg, dengan kemampuan produksi susu yang tinggi hingga mencapai 2.270 sampai dengan 3.000 kg loh. Dengan kadar lemak ya rata-rata 3,74%.
Umur beranak pertamanya 37 sampai dengan 48 bulan. Selang beranaknya yaitu 430 hari sampai dengan 560 hari. Memiliki bulu halus serta tahan terhadap kutu dan parasit, toleran terhadap cuaca panas dan tahan di musim kemarau. Mudah dalam kelahiran dan tidak mudah terserang oleh bloat, dan memiliki sifat temperamen yang sangat baik. Dan selanjutnya ada sapi Red Sindhi. Red Sindhi yang berasal dari daerah distrik Karachi, Hyderabad, dan Kohistan. Dalam segala hal hampir sama dengan Sahiwal, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Memiliki ciri-ciri merah tua hingga merah terang. Terkadang juga warna putih di bagian muka. Dengan bobot betina dewasa 300 sampai dengan 350 kg, sedangkan jantannya 450 sampai dengan 500 kg. Dengan kemampuan produksi susu Red Sindhi rata-rata 2000 kg per tahun, tetapi ada yang mencapai produksi susunya itu 3000 kg per tahun dengan kadar lemaknya sekitar 4,9%. Umur beranak pertamanya itu 39 sampai dengan 50 bulan. Selang beranaknya 425 sampai dengan 520 hari. Tapi dia itu mempunyai kekurangan yaitu lambat dewasa, yakini sekitar 25 bulan. Potongan tubuh kuat, kokoh, dan berat, dan memiliki kaki yang pendek. Sifatnya temperamental yang baik dan tenang. Selanjutnya ada sapi Gir. Sapi Gir berasal dari daerah distrik Gujarat, India. Memiliki ciri-ciri merah kecoklatan. Dengan ukuran bobot sapi betina dewasa sekitar 400 kg, sedangkan sapi jantan dewasa sekitar 600 kg. Dan memiliki sifat temperamental yang baik dan tenang. Dan sapi perah yang berasal dari Indonesia itu sapi perah PFH atau sapi peranakan Friesian Holstein. Sapi FPH ini merupakan sapi persilangan antara Bos Taurus dengan Bos Indicus, atau sapi FH yang telah dipelihara turun-menurun hingga 8 generasi di Indonesia. Warna tubuhnya menyerupai FH, yaitu putih atau putih hitam, dengan produksi susu mencapai 10 sampai dengan 15 liter per hari. Dengan bobot standar 350 sampai dengan 450 kg untuk betina dan 500 sampai dengan 700 kg pada pejantan. Sangat toleran loh dengan iklim tropis dibanding sapi FH, dan temperamennya sangat lembut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bangsa-bangsa hewan perah yang kedua, yaitu kambing. Yang pertama itu ada kambing Anglo-Nubian. Anglo-Nubian itu adalah kambing yang berasal dari Afrika Timur Laut di sepanjang jalur pantai Laut Tengah. Memiliki ciri-ciri umum. Kakinya besar, telinganya panjang dan menggantung. Produksi susunya itu bisa 1 sampai dengan 1,5 kg per hari. Dan kadang-kadang 2 kg per hari sih. Produksi susu per tahunnya 120 sampai dengan 140 kg dalam 2 masa laktasi. Pada jantan dan betinanya itu tidak memiliki tanduk, jantannya berjenggot dan memiliki warna bulu hitam, merah, dan putih. Berat badannya itu sekitar 27 sampai dengan 60 kg dan tinggi pada bahunya itu 70 sampai dengan 80 cm. Betina mempunyai ambing yang sangat besar. Selanjutnya ada kambing Damascus. Damascus atau Damaskus yang berasal dari India, banyak dipelihara di Lebanon, Syria, dan Pulau Cyprus. Ciri-ciri umumnya yaitu cocok untuk dataran rendah dengan pengembalaan yang subur, tapi tidak cocok untuk dataran tinggi atau pegunungan, dan menghasilkan susu 2 sampai dengan 6 liter per ekor dan per hari. 1 kali masa laktasi itu selama 8 bulan, bisa menghasilkan susu antara 300 sampai dengan 800 liter per ekor. Memiliki warna bulu merah atau merah hitam
dengan berat dewasa 40 sampai dengan 60 kg, dengan tinggi badannya 70 sampai dengan 75 cm, dan memiliki telinga yang menggantung. Selanjutnya ada kambing mamber. Mamber yang berasal dari Syria atau kambing pegunungan, memiliki ciri-ciri bulunya hitam dan panjang, telinganya menggantung, berat badannya 20 sampai dengan 40 kg, dan menghasilkan susu 1,5 kg per ekor dan per hari. Satu kali laktasi sekitar 500 kg per hari. Wah, banyak juga ya. Dan melahirkan 1 kali per tahun dan jarang sekali menghasilkan anak yang kembar. Selanjutnya ada kambing Jamnapari atau Etawa, berasal dari India. Memiliki telinga yang panjang kurang lebih 30 cm dan telinganya itu menggantung, berbulu lebat, hidungnya melengkung cembung, jantannya berjenggot dan rahang bawahnya menonjol, kakinya panjang dan berambut pada garis belakang kaki. Memiliki warna bulu putih, coklat, dan hitam. Dengan berat jantan 68 sampai dengan 91 kg. Tinggi badannya 91 sampai dengan 127 cm. Pada induknya itu melahirkan 1 tahun sekali dan umumnya 1 anak. Dan menghasilkan susu 3,8 kg per ekor dan per hari. Maksimumnya itu 568 kg per ekor dan per laktasi. Dan rata-ratanya itu 235 kg per ekor dan per hari. Laktasi selama 26 hari. Dan berat karkasnya itu sekitar 44 sampai dengan 45% dari berat badan. Di Indonesia disilangkan dengan kambing kacang atau Jawarandu. Selanjutnya ada kambing betal. Kambing betal yang banyak di India dan Pakistan. Memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kambing Jamnapari. Hanya saja telinganya lebih pendek dan hidungnya lebih melengkung. Warna bulunya hitam atau merah dengan bercak-bercak putih. Jantannya berjenggot, sedangkan betinanya tidak. Produksi susu maksimumnya itu 4,5 kg per ekor dan per hari. Rata-ratanya 195 kg per ekor dan laktasi selama 224 hari. Dan melahirkannya sekali setahun dan sering kembar. Selanjutnya ada kambing Osmenabat yang berasal dari India. Memiliki ciri-ciri berat badan jantannya 40 kg. Warnanya hitam pekat dan terkadang ada yang corak, yaitu corak putih. Dan produksi susunya itu 2 kg per hari per ekor. Dan induknya sering melahirkan anak kembar. Selanjutnya ada kambing Saanen. Kambing ini berasal dari Swiss. Ciri-ciri umumnya yaitu produksi susu 800 kg per ekor dan per laktasi, yaitu selama 250 hari. Di Indonesia produksi susunya mencapai 3 sampai dengan 5 liter per ekor dan per hari. Memiliki kepala kecil yang lancip, leher panjang dan halus, dengan warna bulu putih, krem pucat, dan bercak-bercak hitam pada hidung, telinga, dan ambing, dan memiliki bulu yang pendek. Kaki lurus dan kuat, telinga kecil dan pendek, tegaknya itu ke arah depan dan samping. Seringnya itu tidak bertanduk. Ambing dan putingnya besar dan sering melahirkan anak kembar. Di Indonesia baik dipelihara di daerah pegunungan yang hawanya dingin karena cukup peka terhadap sinar matahari. Selanjutnya ada kambing Alpine. Kambing Alpine berasal dari pegunungan Alpen, Perancis. Memiliki warna bulu dan coklat, putih, abu-abu, hitam, dan merah atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Memiliki bulu panjang di sekitar punggung. Telinganya berukuran sedang dan mengarah ke atas, dengan berat badan jantan mencapai 90 kg
dan berat badan betina 65 kg. Dengan produksi susu 600 kg per masa laktasi. Selanjutnya ada kambing Toggenburg yang berasal dari Swiss. Memiliki ciri-ciri jantan dan betina yang tidak bertanduk. Warna bulunya itu coklat kelabu kuning dengan bercak-bercak putih atau krem. Lehernya tegak, tipis dan panjang, dan telinganya berujung ke muka dan memiliki jenggot. Memiliki ambing yang besar dan bentuknya simetris. Produksi susunya itu 3 liter per ekor dan per hari, dan berat badan pada jantannya itu 80 kg, sedangkan betinanya 60 kg. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kambing perah yang ada di Indonesia. Kambing perah yang di Indonesia itu peranakan Etawa atau sapi atau kambing PE. Memiliki warna bulu yang beragam, mulai dari merah coklat, belang putih, bercak hitam atau kombinasi dari ketiga warna. Bagian belakangnya terdapat bulu yang lebat dan panjang atau yang disebut dengan bulu rewos. Memiliki tanduk yang melengkung ke belakang dan telinganya menggantung panjang seperti daun bambu. Memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Bobot dewasa jantan mencapai 90 kg dan betinanya mencapai 70 kg, dan produksi susunya itu 2 liter per hari. Selanjutnya ada sapi Sapera atau Sanin peranakan Etawa. Dengan ciri-ciri bobot betina antara 25 sampai dengan 30 kg dan penjantan 40 sampai dengan 50 kg per ekor. Warna bulunya itu putih sampai dengan kecoklatan. Puting berada di samping belakang ambing, sehingga saat kambing rebah, puting tidak menyentuh lantai. Produksi susunya itu mencapai 2 sampai dengan 4 liter per hari. Tubuhnya bulat padat, posturnya semampai, profil muka cembung seperti peranakan Etawa, serta telinganya lebar, panjang, dan menggantung. Temperamennya lembut, jinak, dan sering mencari perhatian kepada orang-orang tertentu. Dan selanjutnya kita masuk kepada hewan ternak perah yang ketiga, yaitu bangsa kerbau perah. Yang pertama ada kerbau murah yang berasal dari India, negara bagian Haryana, Punjab, dan Delhi. Memiliki ciri-ciri menghasilkan susu 1.500 sampai dengan 2.500 kg per ekor per laktasi selama 9 sampai dengan 10 bulan dengan kadar lemak 7 sampai dengan 8%. Dan itu termasuk yang kecil ya kadar lemaknya. Dan selanjutnya kepalanya relatif kecil dibandingkan dengan badannya relatif besar. Dan memiliki bentuk badan pada betina kecil dibanding dengan jantan yang besar dan kasar. Bobot badan pada jantan itu 450 sampai dengan 800 kg dan betinanya 350 sampai dengan 700 kg. Tinggi pundak pada jantan dewasa itu 142 cm dan betinanya 133 cm. Telinganya kecil, tipis, dan menggantung. Tanduknya itu pendek, melingkar ke arah atas dan ke belakang. Leher pada jantan panjang, sedangkan pada betina ramping. Dadanya lebar, kakinya pendek, lurus, dan kuat, dengan kuku besar dan hitam. Ambing pada betina besar dan bentuknya baik, serta mempunyai pembuluh darah vena yang menonjol. Puting ambing bentuknya simetris dan panjang, serta jaraknya itu cukup baik. Ekornya yang panjang dan ramping sampai mencapai persendian tarsus atau pergelangan kaki, dan biasanya ujung rambut ekornya berwarna putih. Kulit umumnya berwarna hitam, tipis, lunak, dan mudah dilipat dengan rambut atau bulu sedikit pada saat kerbau dewasa. Selanjutnya ada kerbau surti. Kerbau surti yang dikenal pula dengan nama Desi, Nadiadi, Decani, atau Gujarati.
yang berasal di daerah negara bagian Gujarat yang terletak antara Sungai Sabarmati dan Sungai Mahi di India. Dengan ciri-ciri bentuk badannya yang baik dan besarnya medium. Tanduknya berbentuk sabit dan pada betina itu lebih kecil, sedangkan pada jantan lebih besar dan kuat. Pada tanduknya yang memanjang ke belakang sejajar dengan leher atau tanduknya mengarah ke bawah dan ke belakang dengan ujung membelok ke atas membentuk kait. Dengan kepalanya yang panjang, sedikit lebar dan bulat di antara kedua tanduk. Ekornya agak panjang, ramping dan lentur. Kerap kali rambut ekornya berwarna putih. Ambingnya bentuknya baik, putih medium dan terletak dalam segi empat. Pembuluh darah ambing banyak dan menonjol. Memiliki kulit yang agak tebal tetapi masih dapat dilipat, lunak dan licin dengan rambut yang jarang. Kulit ambing lebih lunak dan berwarna merah muda. Warna kulitnya itu hitam atau coklat tembaga dengan produksi susu bervariasi antara 1590 sampai dengan 1730 per kilogram dan pada masa laktasi selama 10 bulan dengan kadar lemak susu yang tinggi yaitu 7,8 sampai dengan 10,5% dengan rata-rata 8,9%. Cukup tinggi juga ya untuk ukuran kerbau. Dan selanjutnya ada kerbau Zafarabadi atau Jafarabadi. Kerbau ini merupakan hewan yang kuat dan padat yang berasal dari hutan gir daerah negara bagian Gujarat sekitar kota Zafarabad. Memiliki ciri-ciri dahi yang cembung, tanduknya panjang dan berat, berkerut serta menggantung. Ujungnya melengkung ke atas. Bentuk tanduk ini merupakan ciri khas kerbau Jafarabadi. Telinganya yang besar dan menggantung, lehernya tebal dan lebar, serta badan panjang, lebar dan gemuk. Dan memiliki gelambir dan dada yang padat. Bobot badan dewasa pada jantan rata-rata 590 kg dan betinanya 450 kg. Pada umumnya berwarna hitam, tetapi kadang-kadang didapatkan tanda-tanda putih pada muka dan kaki di bawah lutut. Ambingnya berbentuk dengan baik dan lebar. Produksi susunya bervariasi antara 1.800 sampai dengan 2.700 kg per laktasi. Selanjutnya ada kerbau Nili Ravi. Nili Ravi yang berasal dari Punjab dan Sahiwal, Pakistan. Memiliki ciri-ciri kepala panjang, cungur yang baik, dan lubang hidung yang lebar. Dengan kepala bulat dan cembung bagian atasnya, berlekuk di antara kedua matanya, dengan tulang hidungnya menonjol. Tanduk kecil tetapi lebar, tebal dan melingkar, lebih rapat dari kerbau murah. Pada kepala dan mukanya terdapat rambut yang lebih kasar dari rambut bagian badan lainnya dan memiliki dagu yang menonjol. Leher pada jantannya itu padat dan kuat, sedangkan pada betina panjang, ramping dan baik. Ekor panjangnya sampai rambut ekornya mencapai tanah. Warna kulit hitam tetapi didapatkan pula yang berwarna coklat. Terdapat warna putih pada dahi, muka, cungur, kaki, dan rambut ekor. Bobot pada jantan dewasanya itu rata-rata 600 kg dan pada betinanya 450 kg. Memiliki ambing yang besar dan bentuknya simetris, puting yang panjang dan berjarak sama. Pembuluh darah ambing panjang berkelok-kelok dan menjolok. Produksi susu kurang lebih 1.600 kg per laktasi selama 250 hari. Selanjutnya ada kerbau Mehsana. Kerbau Mehsana adalah hasil perkawinan silang antara kerbau surti dan kerbau murah. Karena ciri-ciri sama seperti kedua bangsa kerbau tersebut yang berasal dari Gujarat dan bagian dari Maharashtra, India. Memiliki ciri-ciri bobot badan dewasa sekitar 350 sampai dengan 550 kg.
dan memiliki kaki yang relatif pendek, dan jantannya itu lebih berat daripada betina. Tanduknya yang melengkung daripada betina, dan tanduknya itu melengkungnya itu bervariasi dari bentuk sabit sampai dengan melingkar. Memiliki leher yang panjang dan ramping, dan pada ambing betinanya itu bentuknya simetris, putingnya sedikit tebal dan panjang. Produksi susunya juga bervariasi dari 1.300 sampai dengan 1.800 kg per laktasi selama 300 hari per masa laktasi. Kulitnya tipis, lunak, dan mudah dilipat, serta warna umumnya itu hitam. Dan memiliki sifat yang jinak, mudah dipelihara di dalam kandang maupun di padang pengembalaan. Selanjutnya ada sapi Nagpuri. Sapi Nagpuri yang berasal dari India Tengah dan Selatan, memiliki ciri-ciri tubuh yang besar dan melebar, tanduk yang besar dan panjang, serta melengkung di sisi leher, dan memiliki kaki yang kuat, leher yang panjang, dan warna kulitnya itu hitam. Kerbau jenis ini dapat menghasilkan kurang lebih 700 sampai dengan 1.200 kg susu per laktasi, sekitar 270 hari. Nah, itu adalah bangsa-bangsa ternak perah yang bisa saya sebutkan, teman-teman. Semoga bermanfaat ya bagi semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.